Aku pernah berpikir bahwa hidup ini hanyalah rangkaian pengkhianatan dan perjuangan tak berujung sampai hari itu tiba dan segalanya berubah selamanya. Aku pernah yakin bahwa cinta sesama pria adalah kutukan yang akan membawaku ke neraka, hingga tapanya yang dulu penuh kebencian kini membuat hatiku bergetar tak terkendali. Aku pernah bersumpah akan membalas dendam atas kematian ayahku, tapi sekarang aku bertanya-tanya apakah pengampunan ini adalah pengkhianatan terbesar terhadap diriku sendiri. Namaku Arya, seorang prajurit dari kerajaan tetangga yang runtuh di tangan Sultan Argawijaya dari Kerajaan Mataram Agung. Kerajaan kami di lereng Gunung Merapi yang hijau pernah damai, tapi ambisi Arga merobek segalanya. Ayahku, raja kecil yang bijaksana, tewas di medan perang dan aku ditangkap sebagai tawanan. Di Istana Megah Yogyakarta yang kini menjadi pusat kekuasaannya, aku dibawa dengan tangan terikat, dipenuhi amarah yang membara. Bagaimana bisa seorang sultan muda seperti dia, berusia tak lebih dari 25 tahun, begitu kejam? Wajahnya yang tampan dengan mata tajam dan bibir tipis yang selalu menyeringai sinis, membuatku semakin benci. Dia adalah musuhku, pembunuh ayahku, dan aku bersumpah dalam hati bahwa suatu hari aku akan menusuk jantungnya. Hari-hari pertama di penjara istana adalah neraka. Aku mendengar bisik-bisik para pengawal tentang rencana eksekusi. Sultan akan memenggal kepala tawanan itu di alun-alun, kata salah satu dari mereka. Hatiku dingin, tapi anehnya bukan ketakutan yang kurasakan, melainkan kelegaan. Mati lebih baik daripada hidup dalam penghinaan. Tapi malam itu, saat aku meringkuk di sudut sel gelap, pintu terbuka dan dia muncul. Sultan Arga, diterangi obor, berdiri di sana dengan jubah sutra hitamnya. Kau anak Raja Surya, bukan? Suaranya dingin, tapi ada nada penasaran di dalamnya. Aku menatapnya dengan kebencian murni. Ya, dan kau pembunuhnya. Kata-kataku menusuk, tapi dia hanya tertawa pelan. Bagus, kau masih punya nyali. Besok kau akan dieksekusi di depan rakyatku. Itu akan menjadi pelajaran bagi siapa saja yang berani menantangku. Dia mendekat, wajahnya begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma rempah dari tubuhnya. Saat itu, dalam hati aku berpikir, kenapa hatiku berdegup begitu kencang? Apakah karena amarah, atau sesuatu yang lebih dalam yang tak ku mengerti? Pagi harinya, alun-alun dipenuhi ribuan orang. Aku diarak dengan telanjang dada, tangan terikat, menuju tiang eksekusi. Rakyat berteriak menghina, melempar lumpur. Sultan Arga duduk di singgasana tinggi, memandangku dengan mata yang tak terbaca. Pedang Algojo sudah terhunus. Aku menutup mata, memohon ampun pada Tuhan atas dosa-dosaku, termasuk perasaan aneh yang pernah kurasakan saat melihat pemuda di kampung halaman. Tapi tiba-tiba, teriakan terdengar. Musuh dari utara menyerang perbatasan. Pasukan pemberontak yang tak terduga, mungkin sisa-sisa sekutu ayahku. Kekacauan meledak. Panah beterbangan, pengawal berlarian. Sultan Arga bangkit, memerintah pasukannya, tapi dalam huru-hara itu, sebuah panah mengarah tepat ke dadanya. Tanpa berpikir, aku melompat, mendorongnya jatuh. Panah itu mengenai bahuku, nyeri yang membara. Darah mengalir, tapi aku selamatkan nyawanya. Kenapa aku lakukan itu? Dalam hati aku bertanya-tanya sendiri. Apakah karena aku ingin dia hidup untuk kubunuh sendiri, atau ada alasan lain yang tak berani kuakui? Pertempuran singkat itu berakhir dengan kemenangan tipis. Sultan terluka ringan di kepala karena jatuh, dan aku dibawa ke tabib istana. Saat sadar, dia memandangku aneh. Siapa kau? Tanyanya, suaranya lembut, tanpa kebencian yang dulu. Dokter bilang ingatannya hilang karena benturan. Dia lupa segalanya, perang, ayahku, sumpah eksekusiku. Yang tersisa hanya nama dan tahtanya. Aku terkejut, tapi dalam hati ada getar aneh. Ini kesempatan balas dendam atau sesuatu yang lain.
Dia memerintahkan aku dibebaskan, bahkan diberi kamar di istana sebagai penyelamat nyawa sultan. Rakyat bergunjing, tapi tak ada yang berani protes. Malam itu, dia datang ke kamarku, wajahnya polos seperti anak kecil. Aku merasa kau penting bagiku, katanya pelan. Hatiku bergetar. Apakah ini permulaan dari mimpi buruk, atau mimpi indah yang tak pernah kubayangkan? Aku tahu di masyarakat konserati ini, cinta seperti yang mulai kurasakan adalah dosa besar. Tapi kenapa rasanya begitu benar? Hari-hari berikutnya, aku menjadi pendampingnya. Mengajari lagi tentang kerajaan, sejarah, tugasnya. Tapi aku sembunyikan masa lalu kami. Setiap kali dia tersenyum padaku, amarahku luntur sedikit demi sedikit. Arya, kau satu-satunya yang membuatku merasa aman, katanya suatu malam saat kami duduk di balkon menghadap sawah hijau. Tangannya menyentuh lenganku dan aku membekuk. Dalam hati aku bergolak, ini salah, ini pengkhianatan terhadap ayahku. Tapi kenapa aku tak bisa menarik diri? Konflik dalam diriku semakin dalam. Aku ingin membencinya, tapi tatapannya yang polos, kelembutannya yang baru, membuatku jatuh. Apakah cinta ini nyata, atau hanya karena ingatannya hilang? Dan jika dia ingat kembali, akankah dia membunuhku lagi? Malam itu aku berdoa sendirian, air mata jatuh. Tuhan, kenapa Engkau beri aku cobaan ini? Cinta yang terlarang di tengah masyarakat yang tak akan pernah mengerti. Setiap malam, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku sedang mengkhianati darah ayahku dengan membiarkan perasaan ini tumbuh? Apakah pengampunan ini adalah kelemahan atau kekuatan yang tak pernah ku ketahui ada dalam diriku? Apakah cinta yang lahir dari kehilangan ingatan ini akan bertahan atau hancur saat kebenaran terungkap? Arga semakin bergantung padaku. Dia lupa cara memerintah dengan tegas, lupa ambisinya yang dulu. Istana bergunjing tentang sultan yang zelembut sekarang. Para pembesar kerajaan seperti Patih Wironegoro yang licik mulai curiga. Tawanan itu terlalu dekat dengan Baginda, bisik mereka. Aku tahu suatu hari rahasiaku akan terbongkar. Tapi saat Arga memandangku dengan mata penuh kehangatan, aku lupa segalanya. Suatu sore, kami berjalan di taman istana. Bunga Kamboja mekar harum, angin sepoi dari sawah di bawah. Arya, aku bermimpi tentangmu malam tadi, katanya tiba-tiba, wajahnya memerah. Hatiku berdegup kencang. Mimpi apa, tanyaku, suara gemetar. Kita bersama selamanya. Kau di sisiku sebagai lebih dari pendamping. Kata-katanya menusuk jiwa. Di masyarakat kami, di mana adat dan agama menentang keras cinta sesama pria, ini adalah pengakuan berbahaya. Tapi dia, dengan ingatan hilang, tak tahu itu. Aku ingin menarik diri, tapi tangannya memegang erat tanganku. Aku tak tahu kenapa, tapi hatiku bilang kau adalah bagian dari hidupku. Saat itu, konflik dalam diriku meledak. Aku ingat ayahku sekarat di medan perang, ingat sumpah Arga untuk eksekusiku. Tapi di depanku sekarang adalah pria yang lembut, yang membuatku merasa hidup untuk pertama kalinya. Aku jatuh cinta, dan itu menyakitkan. Malam harinya, aku sendirian di kamar, menangis diam-diam, kenapa Tuhan ciptakan perasaan ini jika hanya untuk disiksa. Di kampung halamanku, aku pernah menyembunyikan rasa pada seorang pemuda, dan itu membuatku menderita sendirian. Sekarang dengan Sultan sendiri, rasanya lebih berat. Jika rakyat tahu, kami berdua akan dihukum mati. Tapi aku tak bisa berhenti. Arga mulai memerintah lagi dengan bantuanku. Dia mengurangi pajak, membantu rakyat miskin. Kau mengajariku menjadi sultan yang baik, katanya bangga. Tapi Patih Wironegoro semakin curiga. Dia adalah paman Arga yang dulu mendorong perang untuk ambisi sendiri. Suatu hari dia mendekatiku sendirian. Kau tahu siapa dirimu sebenarnya, bukan? Anak musuh. Mataku melebar. Jangan khawatir, aku belum bilang pada Baginda.
Tapi jika kau tak menjauh, aku akan. Ancaman itu membuatku gelisah. Aku ingin lari, tapi tak bisa tinggalkan Arga. Cintaku semakin dalam. Saat kami makan malam berdua, dia cerita tentang mimpi-mimpinya yang samar. Aku merasa pernah membencimu, tapi sekarang aku tak bisa bayangkan hidup tanpamu. Kata-katanya membuat air mataku hampir jatuh. Aku hampir cerita semuanya, tapi takut. Konflik semakin memuncak saat utusan dari kerajaan utara datang. Mereka bawa berita pemberontakan baru. Arga panik, tapi aku tenangkan dia. Malam itu dia peluk aku erat, mencari perlindungan. Tubuhnya hangat, napasnya di leherku. Dalam hati aku bergolak hebat, ini salah, tapi rasanya begitu benar. Aku balas pelukannya, dan untuk pertama kalinya, kami tidur berdampingan tanpa kata, hanya perasaan yang tak terucap. Tapi pagi harinya, mimpi buruk datang. Arga terbangun dengan sakit kepala hebat. Aku ingat sesuatu, katanya pucat. Hatiku hancur. Apakah ini akhir? Apakah kebenciannya kembali? Aku takut, tapi juga lega. Mungkin lebih baik dia ingat daripada hidup dalam dusta. Bagaimana jika kebenaran ini menghancurkan segalanya? Bagaimana jika cinta yang baru lahir ini mati sebelum mekar penuh? Aku takut kehilangan dia, tapi juga takut dia ingat dan membenciku lagi. Apakah pengampunan sejati mungkin, atau hanya ilusi dari ingatan yang hilang? Potongan ingatan Arga mulai kembali. Dia sering sakit kepala, dan saat itu wajahnya berubah dingin sesaat. Aku pernah memerintahkan eksekusi seseorang, katanya suatu malam, mata kosong. Aku pura-pura tak tahu. Mungkin mimpi buruk, Baginda. Tapi dalam hati aku panik. Patih Wironegoro semakin aktif mengumpul bukti masa lalu. Suatu hari, saat kami di ruang rahasia istana, Arga tiba-tiba pegang bahuku yang pernah terluka. Luka ini dari panah yang seharusnya untukku, tanyanya pelan. Aku mengangguk, tak bisa bohong lagi. Ya, aku selamatkan nyawamu. Matanya berkaca. Kenapa? Aku musuhmu. Saat itu aku cerita sedikit demi sedikit perang ayahku, sumpah eksekusi. Dia mendengar dengan diam, wajah pucat. Aku monster, katanya akhirnya, suara pecah. Air mata jatuh dari mata Sultan yang dulu angkuh. Makan aku, Arya. Pelukannya erat, penuh penyesalan. Saat itu konflik dalam diriku mencapai puncak. Aku ingin balas dendam, tapi cintaku lebih kuat. Aku balas pelukannya, bisik, aku sudah makan karena aku cinta padamu. Pengakuan itu membuat kami semakin dekat. Di balik dinding istana, kami curi waktu bersama. Tatapannya penuh kasih, sentuhannya lembut. Tapi masyarakat di luar tak akan mengerti. Rakyat mulai bergunjing tentang pendamping Priad Sultan. Para ulama protes, bilang ini bertentangan adat dan agama. Patih Wironegoro manaatkan itu. Dia sebarkan rumor bahwa aku penyihir yang hapus ingatan Sultan untuk kuasai kerajaan. Pemberontakan kecil muncul di desa-desa. Arga marah, tapi ingatannya semakin kembali, membuatnya ragu. Apakah kau benar-benar cinta aku, atau hanya balas dendam halus? Tanyanya suatu malam, mata penuh keraguan. Pertanyaan itu menusuk hatiku. Aku menangis sendirian. Apakah dia benar? Awalnya ya, tapi sekarang tidak. Cintaku murni, tapi bagaimana buktikan? Konflik ini menyiksa, membuatku tak tidur malam. Akhirnya, pengkhianatan datang. Wironegoro temukan surat lama dari ayahku, bukti perang. Dia tunjukkan pada Arga saat aku tak ada. Saat aku kembali, Arga memandangku dingin. Kau bohongi aku sejak awal. Suaranya seperti dulu, penuh kebencian. Hatiku hancur berkeping. Dia perintahkan aku ditahan lagi. Di sel yang sama, aku meringkuk, menyesali segalanya.
Cinta ini ternyata rapuh. Tapi malam itu dia datang sendirian. Aku ingat semuanya sekarang, katanya. Perang, eksekusi, kebencianku. Aku siap mati. Tapi dia buka pintu sel, peluk aku erat. Tapi aku juga ingat cintaku padamu sekarang. Itu lebih kuat. Air mata kami bercampur. Pengampunan sejati datang dari hatinya yang berubah. Tapi ancaman luar semakin besar. Wironegoro rencanakan kudeta. Apakah cinta kami cukup kuat menghadapi pengkhianatan dan masyarakat yang menolak? Apakah tahta ini layak dipertahankan jika harus kehilangan satu-satunya yang membuat hidup bermakna? Aku takut, tapi untuk pertama kalinya aku berani bertarung demi cinta ini. Wironegoro sebarkan racunnya kemana-mana. Para pembesar kerajaan terbelah, sebagian setia pada Arga, sebagian tergiur janji kekuasaan dari Patih. Rakyat di alun-alun demo, teriak Sultan ternoda oleh tawanan. Ulama atua bahwa hubungan kami haram. Arga gelisah, tapi tak mundur. Aku tak peduli adat lama jika itu menyakiti kita, katanya tegas. Tapi dalam hati dia bergolak juga. Aku takut kehilangan tahta, tapi lebih takut kehilanganmu, bisiknya malam itu. Kami curi waktu di kamar rahasia, saling menguatkan. Sentuhan kami penuh kelembutan, tapi juga keputusasaan. Aku tahu ini mungkin akhir. Puncak pengkhianatan datang saat pesta kerajaan. Wironegoro rencanakan racun Arga. Aku dengar bisik-bisik pengawal setia, dan buru-buru lari ke ruang pesta. Saat Arga angkat gelas beracun, aku teriak dan tolak gelas itu. Racun tumpah, tapi sebagian masuk mulutnya. Kekacauan meledak. Pengawal tangkap Wironegoro dan anak buahnya. Arga pingsan dirawat tabib. Aku tak tinggalkan sisinya, pegang tangannya erat, berdoa tanpa henti. Jangan tinggalkan aku, bisikku berulang. Konflik dalam diriku, jika dia mati, aku ikut mati. Cinta ini sudah telanjur dalam. Beberapa hari kritis. Ingatannya penuh kembali, tapi penyesalannya juga. Saat sadar, dia panggil aku. Arya, maafkan aku atas segalanya. Kami nangis bersama. Kudeta gagal, Wironegoro dihukum pengasingan. Tapi masalah belum selesai. Rakyat masih gaduh. Arga ambil keputusan berani, dia umumkan aku sebagai konsort pria resminya, pendamping tahta. Kerajaan ini butuh perubahan, katanya di alun-alun. Banyak yang protes, tapi juga banyak yang diam, tergerak oleh keberaniannya. Konflik masyarakat meledak. Beberapa desa memberontak kecil, ulama boikot. Tapi Arga tegas, kurangi pengaruh konservatif, promosikan toleransi. Cinta tak salah jika tulus, katanya. Dalam hati aku bangga tapi takut. Apakah ini akan berhasil? Rasa sakit dari penolakan masyarakat ini lebih dalam dari luka perang manapun. Apakah kami egois mempertahankan cinta ini, atau justru membawa perubahan yang dibutuhkan kerajaan? Aku meragukan segalanya, tapi tatapannya memberi kekuatan. Penolakan semakin hebat. Beberapa ulama radikal sebarkan atwa, sebut kami penghancur moral. Kerusuhan kecil di pasar, rumah-rumah dibakar. Arga kirim pasukan, tapi hatinya berat. Aku tak mau bunuh rakyatku sendiri, katanya lemah. Malam-malam kami penuh air mata. Mungkin kita harus pisah demi kerajaan, bisikku suatu kali. Dia marah. Tidak. Aku sudah kehilangan terlalu banyak karena kebencian. Pelukannya erat, penuh putus asa. Aku juga bergolak. Ingat ayahku, ingat korban perang. Apakah cinta ini penebusan atau dosa baru? Tapi saat dia sakit karena stres, aku rawat dia, dan rasa cinta semakin membara. Akhirnya, krisis besar, pemberontakan dipimpin mantan sekutu Wironegoro. Mereka serang istana. Pertempuran sengit. Aku bertarung di sisi Arga, luka lagi di lengan. Kami menang tipis, tapi banyak korban.
Setelah itu Arga panggil majelis kerajaan. Aku akan ubah aturan. Konsortku Arya akan duduk di tahta bersamaku. Banyak yang protes, tapi keberanian kami menang. Rakyat lelah perang mulai terima perubahan perlahan. Tapi dalam hati aku masih ragu. Apakah ini bahagia sejati? Akhirnya aku paham bahwa cinta sejati bukan tanpa luka, tapi yang bertahan melewati luka itu. Apakah kami akan bahagia selamanya? Mungkin tidak, tapi kami pilih bersama, dan itu cukup. Tahun-tahun berlalu. Kerajaan berubah. Arga dan aku memerintah bersama, promosikan keadilan, kurangi kemiskinan. Rakyat perlahan terima, terutama generasi muda. Beberapa ulama moderat dukung bilang cinta tulus adalah anugerah Tuhan. Kami tak pernah menikah resmi seperti adat, tapi di hati kami satu. Malam-malam kami penuh kedamaian, saling cerita mimpi. Tanpamu aku masih monster, katanya sering. Aku juga berubah. Dendam hilang diganti kasih. Ayahku jika melihat dari surga mungkin makan. Tapi masyarakat tak pernah sepenuhnya terima. Ada bisik-bisik ancaman kecil. Tapi kami kuat. Cinta kami jadi simbol harapan bagi yang tersembunyi yang takut mencinta. Suatu hari Arga sakit parah. Aku rawat dia sampai akhir. Saat sekarat, dia bisik, terima kasih telah selamatkan aku bukan hanya nyawa, tapi jiwa. Air mataku jatuh. Dia pergi damai. Aku lanjut memerintah sendirian, tapi hatinya selalu ada. Kerajaan makmur, lebih toleran. Cinta kami, meski berakhir tragis, membawa perubahan. Kini aku tua, menulis ini sebagai warisan. Cinta terlarang bisa ubah takdir. Dari musuh jadi kekasih, dari eksekusi jadi mahkota bersama. Dan aku yang memerintah sekarang dengan hati penuh syukur.